Aku masih jelas mengingat hari itu seperti sebuah film yang tak pernah berhenti diputar di kepalaku. Udara sore di desa kecil kami terasa pengap, langit kelabu, dan angin membawa aroma tanah basah. Rumah kayu peninggalan kakek berdiri kokoh di tengah pekarangan, dengan pagar bambu yang sudah mulai lapuk. Dari balik jendela aku mendengar suara keras, teriakan yang memecah kesunyian. "Keluar! Kamu tidak punya hak tinggal di sini lagi," teriak Paman Budi dengan nada tinggi. Wajahnya memerah, urat lehernya menegang. Di teras, 2 koper besar tergeletak, basah oleh tetesan hujan yang mulai turun. Nenekku berdiri di depannya, tubuhnya kecil terbungkus kebaya lusuh, wajahnya pucat, matanya sembab seperti habis menangis semalaman. Aku yang saat itu baru pulang dari kampus langsung berlari menghampiri. "Paman, kenapa bicara begitu sama nenek?" tanyaku dengan suara bergetar. Tapi ia tak peduli. Tangannya yang kasar menunjuk ke jalan. Ini rumah warisan keluarga, bukan buat dia lagi. Sejak kakek meninggal, statusnya jelas, dia cuma numpang. Nenek tak berkata sepatah kata pun. Hanya tangannya yang gemetar menggenggam tas kecil berisi pakaian dan beberapa dokumen. Hujan makin deras. Butiran air bercampur dengan air mata di pipinya yang keriput. Aku memegang lengannya. "Nek, ayo kita cari tempat berteduh dulu," bisikku. Dia menatapku sebentar, matanya penuh luka, lalu mengangguk lemah. Sejak saat itu hidup kami berubah. Aku, seorang mahasiswa semester 3 di kota, harus membagi waktu antara kuliah dan mengurus nenek. Sementara rumah yang dulu penuh kenangan kini menjadi tempat yang asing, dingin tanpa kehangatan kakek. Aku ingat betapa setiap sudut rumah itu menyimpan cerita. Teras tempat kami minum teh setiap pagi, dapur dengan aroma sayur asam kesukaan kakek, kamar nenek yang selalu terbuka untuk siapa saja yang ingin bercerita. Semuanya lenyap bersama hujan sore itu. Kami menumpang di sebuah rumah kecil di pinggir sawah milik teman lama nenek. Rumah itu hanya terdiri dari 1 kamar tidur sempit, dapur sederhana, dan ruang tamu tanpa kursi. Lantainya tanah, atapnya seng berkarat yang berisik setiap kali hujan turun. Tapi disitulah kami mulai dari nol lagi. Aku membaringkan nenek di tikar tipis, menyeduh teh panas dari gula pasir terakhir yang kami punya. Dia hanya tersenyum kecil walau wajahnya masih terlihat lelah. "Aku tidak apa-apa, Nak," katanya lirih. "Yang penting kita masih bersama." Kalimat itu membuat dadaku sesak. Aku tahu dia berusaha kuat di depanku, padahal hatinya pasti remuk. Selama ini dia yang merawat kakek tanpa lelah, mendampingi sampai akhir hayatnya. Dan kini, setelah kakek tiada, dia justru diusir dari rumah sendiri. Malam itu aku tidak bisa tidur. Suara hujan di atap seng seperti mengetuk-metuk pikiranku. Aku memandangi nenek yang tidur meringkuk di sudut ruangan, wajahnya pucat, napasnya pelan. Aku bertanya-tanya, kenapa keluarga kami jadi seperti ini? Kenapa Paman Budi begitu kejam? Bukankah nenek sudah seperti ibu kedua bagi kami semua? Dalam gelap aku menggenggam tangan nenek, berjanji dalam hati akan melindunginya apapun yang terjadi. Hari-hari berikutnya terasa panjang. Aku harus kembali ke kota untuk kuliah, sementara nenek sendirian di rumah kecil itu. Setiap akhir pekan aku pulang membawa beras atau lauk seadanya dari beasiswa kampus. Kami hidup sangat sederhana. Namun di balik kesederhanaan itu, aku mulai melihat perubahan pada nenek. Dia sering mual di pagi hari, wajahnya pucat, tubuhnya cepat lelah. Awalnya aku pikir karena usia dan stres. Tapi gejala itu makin lama makin jelas. Aku khawatir, tapi dia selalu menutupinya dengan senyum.
Aku cuma capek saja, Nak, katanya setiap kali aku bertanya. Kamu fokus saja kuliahmu. Tapi hatiku tidak tenang. Ada sesuatu yang disembunyikannya. Aku sering melihatnya menatap jauh ke arah rumah lama kami, seperti ada sesuatu yang belum selesai di sana. Kadang aku mendengar dia berbisik sendirian di malam hari, menyebut nama kakek dengan nada sedih. Konflik dengan keluarga tidak berhenti. Paman Budi beberapa kali datang ke rumah kecil itu untuk menagih dokumen warisan, surat tanah, atau benda peninggalan kakek. Nenek selalu menolak dengan halus. Itu bukan milik saya, itu hak semua anak kakek, jawabnya. Tapi paman marah, mengancam akan melaporkan ke polisi. Aku hanya bisa berdiri di belakang nenek, mencoba menahan emosi. Dia menggenggam tanganku setiap kali aku hampir meledak. Sabar, Nak. Jangan terpancing. Kebenaran akan muncul pada waktunya, bisiknya. Ucapan itu seperti mantra yang menahanku. Aku belajar sabar dari nenek. Walau disakiti, dia tidak membalas dengan kemarahan. Dia hanya diam, menunggu, dan berdoa. Tapi di balik diamnya aku melihat air mata yang sering dia hapus diam-diam. Itu membuatku semakin ingin melindunginya. Suatu sore ketika aku pulang mendadak, aku menemukan nenek duduk di beranda kecil rumah itu sambil memegang perutnya. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Aku panik. Nek, kenapa? Sakit. Dia menggeleng pelan. Aku cuma pusing, katanya. Tapi matanya menghindar. Aku tahu dia sedang menyembunyikan sesuatu yang lebih besar. Aku berlutut di depannya, menggenggam tangannya yang dingin. Nek, tolong jangan rahasiakan apapun dariku. Aku satu-satunya keluarga yang bersamamu sekarang. Dia terdiam lama. Matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar seolah ingin mengatakan sesuatu tapi tertahan. Lalu dia berdiri perlahan dan masuk ke dalam rumah. Aku hanya bisa menatap punggungnya yang rapuh. Malam itu aku tidak bisa tidur lagi. Pikiran tentang kondisi nenek terus menghantuiku. Kenapa dia sering mual? Kenapa dia memegang perutnya seperti itu? Aku bahkan sempat berpikir dia sakit serius. Aku memutuskan esok harinya membawanya ke puskesmas. Aku tidak peduli dia mau atau tidak, aku harus tahu kebenarannya. Di tengah gelap aku mendengar dia berdoa lirih. Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan cucuku menderita karena kesalahanku. Kalimat itu membuatku tercekat. Kesalahan apa yang dia maksud? Rahasia apa yang selama ini dia simpan? Aku menatap langit-langit seng yang berisik oleh hujan. Aku tahu hidup kami baru saja mulai memasuki babak yang lebih berat. Aku tahu suatu hari nanti kebenaran akan muncul, entah pahit, entah manis. Tapi aku tidak pernah membayangkan kebenaran itu akan sebesar dan seheboh yang akhirnya terungkap setahun kemudian. Pagi itu aku sudah bulat tekad. Begitu matahari baru saja muncul di balik pepohonan, aku membangunkan nenek dengan lembut. Nek, ayo kita ke puskesmas, kataku pelan. Dia membuka mata perlahan, tampak lemah. Tidak usah, Nak. Nenek cuma capek. Tapi aku tak mau mendengar alasan lagi. Tolonglah, Nek. Aku khawatir. Aku cuma ingin memastikan kesehatan nenek. Dengan langkah pelan kami menuju puskesmas kecil di kecamatan. Jalan setapak berlumpur karena hujan semalam. Aku memegang tangan nenek sepanjang jalan, takut ia jatuh. Sesampainya di puskesmas, udara di dalam ruangan terasa hangat bercampur bau obat.
Seorang perawat menyambut kami dan menyuruh duduk di bangku plastik biru. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri saat menunggu. Ketika giliran nenek tiba, dokter muda yang ramah memeriksanya. Tekanan darah, detak jantung, kemudian beberapa pertanyaan. Aku melihat wajah dokter itu berubah serius. Dia menoleh padaku. "Mas, boleh bicara sebentar di luar?" Jantungku berdegup lebih cepat. Aku mengikuti dokter keluar. "Mas," katanya pelan, "ibu ini menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Kami perlu tes lebih lanjut untuk memastikan, tapi gejalanya jelas." Aku terdiam, seperti petir menyambar di siang bolong. "Kehamilan?" Suaraku nyaris tak keluar. Tapi, dia sudah nenek-nenek. Mana mungkin? Dokter mengangkat bahu dengan hati-hati. "Secara medis mungkin jarang, tapi bisa saja. Kita cek laboratorium dulu." Aku kembali ke ruang periksa dengan wajah pucat. Nenek menatapku, seolah tahu aku baru mendengar sesuatu yang besar. "Ada apa, Nak?" tanyanya pelan. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. "Nek, dokter bilang nenek perlu tes darah. Nenek mau kan?" Dia menunduk, lalu mengangguk pelan tanpa kata. Hari itu seperti mimpi. Sepulang dari puskesmas, kami berdua diam di jalan. Angin sawah bertiup lembut, tapi pikiranku kacau. Di sampingku nenek berjalan pelan, matanya kosong. Sesampainya di rumah kecil itu, ia duduk di lantai, menatap perutnya sendiri. Air mata menetes tanpa suara. Aku tak tahan. "Nek, kalau ada yang nenek sembunyikan, tolong ceritakan padaku. Aku cucumu. Aku tak akan menghakimi." Dia mengusap wajahnya, berusaha tersenyum. "Nanti saja, Nak. Nenek belum siap." Aku hanya bisa mengangguk walau hatiku penuh tanya. Beberapa hari berikutnya keadaan makin sulit. Tetangga sekitar mulai berbisik-bisik melihat nenek sering bolak-balik puskesmas. Ada yang berwajah sinis, ada yang penasaran. Suatu sore Bu RT datang ke rumah. "Mbak, katanya ibu ini hamil ya?" "Itu anak siapa?" tanyanya blak-blakan. Aku menahan emosi. "Mohon jangan menyebar gosip," jawabku datar. Nenek hanya menunduk. Malamnya aku melihat nenek duduk di tikar, memandangi foto kakek yang sudah kami bawa dari rumah lama. Tangannya bergetar memegang bingkai itu. "Kek, maafkan aku," bisiknya lirih. Aku mendekat. "Nek," dia cepat-cepat menyeka air mata. "Tidak apa-apa, Nak. Nenek hanya kangen." Sementara itu Paman Budi mendengar gosip tersebut. Dia datang dengan wajah merah, marah besar. Memalukan keluarga. Baru juga diusir sekarang bikin ulah. "Kamu ini sebenarnya siapa?" bentaknya pada nenek. Aku berdiri di depan nenek, dadaku panas. "Paman jangan bicara sembarangan. Nenek tidak melakukan apa-apa. Tapi Paman tak peduli. Saya akan pastikan warisan tidak jatuh ke tanganmu," katanya lalu pergi meninggalkan kami. Setelah kejadian itu, nenek makin tertutup. Dia jarang bicara, sering termenung di sudut ruangan. Kadang aku melihatnya mengelus perutnya dengan lembut seperti seseorang yang sedang menjaga rahasia. Aku sendiri masih berjuang menerima kenyataan. Otakku penuh tanda tanya, bagaimana mungkin? Siapa yang melakukan ini pada nenek? Atau ada cerita yang belum pernah kucerna sebelumnya tentang masa lalu mereka? Aku tetap berusaha bersikap normal. Setiap pagi aku memasak bubur untuk nenek,
memberinya vitamin yang diresepkan dokter. Aku juga mulai bekerja paruh waktu di warung untuk menambah uang. Kami hidup sederhana, tapi aku bertekad menjaga martabat nenek. Meski dunia di luar penuh cemoohan, di dalam rumah kecil itu aku ingin ia merasa aman. Suatu malam setelah makan sederhana, aku memberanikan diri lagi. Nek, aku tidak akan marah atau malu. Aku hanya ingin tahu kebenaran. Tolong ceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Dia menatapku lama, matanya berkaca-kaca. Bibirnya bergetar. Nak, suaranya lirih. Tidak semua hal bisa diceritakan sekaligus. Ada luka lama yang belum sembuh. Tapi percayalah, kebenaran akan datang pada waktunya. Aku menghela napas, menggenggam tangannya. Aku akan menunggu, Nek. Aku akan tetap di sini, apapun yang terjadi. Dia tersenyum kecil, senyum yang pahit tapi hangat. Kamu satu-satunya yang aku punya sekarang, katanya pelan. Aku memeluknya erat. Di luar, hujan turun lagi. Bunyi air di atap seng seperti musik sedih yang mengiringi malam kami. Aku menatap langit gelap melalui celah dinding bambu, berdoa dalam hati. Apapun rahasia nenek, aku berharap kami bisa melewati ini bersama. Aku tak tahu, rahasia itu akan mengguncang seluruh keluarga, membuka luka lama, dan membawa kami pada kejutan terbesar yang pernah kubayangkan. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan baru saja berhenti, meninggalkan bau tanah basah yang menyengat hidung. Aku duduk di dekat tungku, mengaduk teh panas untuk nenek. Dia duduk berselimut di sudut ruangan, wajahnya pucat, matanya menatap kosong pada api kecil yang menari di tungku. Aku tahu dia menyimpan sesuatu yang besar. Nek, suaraku bergetar. Aku tidak kuat melihat nenek seperti ini. Aku menyerahkan secangkir teh. Tangan nenek gemetar saat menerimanya. Terima kasih, Nak, bisiknya. Aku memandang wajahnya yang penuh keriput, tapi di balik itu ada keanggunan seorang perempuan yang pernah kuat. Tiba-tiba aku teringat saat-saat kami masih tinggal bersama kakek. Nenek selalu bangun paling pagi, menyiapkan sarapan, menyapu halaman. Hidupnya sederhana tapi penuh cinta. Sekarang semua itu hancur. Tiba-tiba, nenek menarik napas panjang. Nak, katanya lirih, ada sesuatu yang harus nenek ceritakan. Aku langsung menatapnya penuh harap. Dia menunduk. Tapi kamu harus berjanji, jangan benci nenek setelah ini. Aku menggenggam tangannya. Aku janji, Nek. Aku akan mendengarkan. Dia menatap keluar jendela, ke langit yang masih mendung. Sejak kakekmu meninggal, nenek merasa kosong. Paman-pamanmu sibuk berebut warisan, kamu sibuk sekolah. Nenek sering sendirian di rumah besar itu. Suatu malam, seseorang datang, suaranya serak. Dia teman lama kakekmu, sering membantu di kebun. Dia datang menghibur nenek, memberi perhatian. Nenek yang lemah waktu itu, terseret perasaan sendiri. Aku tertegun. Hatiku panas, tapi aku tahan. Lalu, nenek tidak sadar kalau dia sudah memanfaatkan kelemahan nenek. Nenek hamil tanpa tahu harus berbuat apa. Ketika tanda-tanda itu muncul, keluarga kakek malah mengusir nenek. Mereka pikir nenek memalukan keluarga. Nenek diam, menahan semua sendiri. Aku menghela napas panjang, berusaha mencerna. Siapa orang itu, Nek? Teman kakek yang mana? Nenek menatapku dengan air mata. Pak Surya, dia dulu sering datang waktu panen padi. Kamu masih kecil waktu itu.
Aku mendadak teringat sosok lelaki paruh baya berwajah keras yang dulu sering duduk di beranda rumah besar kami. Dia memang terlihat ramah, tapi ada sorot mata yang sulit aku mengerti saat itu. Apakah dia tahu nenek hamil? Tanyaku pelan. Dia tahu, jawab nenek, tapi dia menghilang setelah tahu aku diusir. Tidak pernah datang lagi. Hatiku campur aduk antara marah, kasihan, dan bingung. Aku memeluk nenek erat. Nek, ini bukan salah nenek. Nenek hanya korban. Sejak malam itu, kami berdua seperti lebih dekat. Nenek mulai mau makan, mulai mau bicara lagi. Aku pun mulai berani menghadapi omongan tetangga. Tapi tekanan tidak berhenti. Gosip di kampung semakin liar. Ada yang bilang nenek kena santet, ada yang bilang nenek gila. Bahkan ada yang datang diam-diam mengintip rumah kami. Suatu pagi, aku mendapati nenek duduk di teras, memegang surat. Wajahnya pucat. Ini dari pengacara keluarga, katanya pelan. Aku membaca surat itu. Mereka ingin mengambil alih rumah kecil yang kami tempati sekarang karena katanya itu masih termasuk harta warisan. Mereka tidak punya hati, gumamku. Hari-hari berikutnya terasa seperti medan perang. Aku bekerja di warung, menjaga nenek, dan mengurus surat-surat. Kadang aku ingin menyerah, tapi setiap kali melihat nenek mengelus perutnya yang makin membesar, aku tahu aku harus bertahan. Dia adalah darah dagingku, dan calon bayi dalam kandungannya tidak bersalah. Di tengah tekanan itu, Pak Surya tiba-tiba muncul di kampung. Sore itu aku sedang menimba air di sumur. Aku melihat sosoknya berdiri di depan pagar, wajahnya menunduk. Nak, suaranya berat. Boleh aku bicara dengan ibumu? Aku mengepalkan tangan. Dia nenekku, Pak. Suaraku tegas. Pak Surya menatapku penuh rasa bersalah. Aku tahu aku salah. Aku ingin meminta maaf. Aku menahan diri. Nenek sedang istirahat. Kalau mau bicara, bicara di sini saja. Dia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku pengecut. Aku takut saat tahu dia hamil. Tapi aku tidak bisa tidur tenang. Aku ingin bertanggung jawab. Aku menatapnya tajam. Tanggung jawab apa? Keluarga kami sudah hancur. Nenek keluar dari rumah, mendengar suara kami. Dia berhenti di pintu, wajahnya pucat. Pak Surya melihatnya, lalu berlutut. Maafkan aku, Bu. Aku salah. Nenek menggigit bibirnya, air matanya jatuh. Kamu datang sekarang setelah semuanya terlambat. Suaranya serak. Aku berdiri di antara mereka, bingung antara marah dan lega. Di satu sisi aku ingin Pak Surya dihukum, di sisi lain aku melihat ia sungguh menyesal. Udara sore itu terasa berat, matahari condong ke barat, burung-burung terbang pulang ke sarang. Suasana sepi hanya dipecah suara tangisan nenek. Tetangga mulai berkumpul melihat kejadian itu. Bisik-bisik lagi. Itu ya orangnya. Pantas saja, aku merasa malu sekaligus marah. Tapi aku tetap berdiri di samping nenek, menggenggam tangannya. Kita pulang, Nek, kataku pelan. Kami masuk rumah meninggalkan Pak Surya yang masih berlutut di tanah. Malam itu nenek tidak banyak bicara. Dia hanya menatap langit-langit rumah, tangannya memegang perut. Aku duduk di sampingnya. Nek, apa nenek ingin memberi dia kesempatan? Tanyaku pelan. Dia menatapku. Aku tidak tahu, Nak. Hatiku sakit, tapi bayi ini butuh ayah. Aku terdiam. Di luar,
Angin malam berhembus membawa bau tanah basah dan suara jangkrik. Rasanya dunia kami yang kecil ini sedang diuji habis-habisan. Tapi di dalam hatiku, aku tahu perjalanan kami belum selesai. Masih ada rahasia, keputusan, dan karma yang akan datang. Dan itu akan mengubah hidup kami selamanya. Hari-hari setelah kemunculan Pak Surya seperti badai. Gosip di kampung menjadi-jadi. Orang-orang yang dulu cuek sekarang suka datang hanya untuk melihat-lihat rumah kami, membicarakan nasib nenek. Aku berusaha menutup telinga, tapi suara bisik-bisik itu tetap menusuk hati. Suatu pagi, ketika aku baru saja selesai mencuci baju di belakang rumah, seorang tetangga mendatangi kami. "Mas," katanya hati-hati, "keluarga besar nenekmu sedang berkumpul di balai desa. Mereka mau membicarakan masalah ini." Aku langsung panik. "Masalah apa lagi?" "Katanya mau bawa nenekmu ke pengadilan adat," jawabnya sebelum pergi. Aku berlari masuk rumah. Nenek duduk di tikar, wajahnya pucat. "Nek, mereka mau apa?" Dia menunduk. "Mereka malu, Nak. Mereka mau menghapus namaku dari daftar ahli waris, mau membuang aku selamanya." Air matanya mengalir. Aku menggenggam tangannya. "Kita harus pergi ke sana. Kita tidak boleh diam." Kami berdua datang ke balai desa. Di sana sudah berkumpul Paman Budi, beberapa kerabat, bahkan Pak Surya. Wajah mereka tegang. Kepala desa duduk di tengah, mengetuk meja kayu. "Baik, kita mulai," katanya. "Masalah ibu ini sudah menjadi pembicaraan umum. Kita perlu penyelesaian." Aku berdiri di samping nenek, dada berdebar. Paman Budi langsung bicara lantang. "Ibu ini memalukan keluarga. Setelah ayah saya meninggal, dia malah berbuat tidak senonoh." Aku mengepalkan tangan. "Paman, nenek adalah korban. Jangan bicara sembarangan." Tapi dia terus bicara. "Saya minta hak warisan dicabut. Rumah kecil itu harus dikembalikan." Pak Surya angkat tangan. Wajahnya penuh rasa bersalah. "Saya siap bertanggung jawab. Anak ini anak saya. Saya akan menikahi ibu jika dia mau." Ruangan gempar. Orang-orang saling pandang. Nenek menutup wajahnya, menangis. Kepala desa menatapnya. "Ibu, apakah benar?" Nenek mengangguk pelan. "Benar, dia yang membuatku seperti ini. Tapi aku tidak mau menikah dengannya. Aku hanya ingin hidup tenang dengan cucuku." Suaranya tegas tapi penuh luka. Pak Surya menunduk. "Aku mengerti, tapi izinkan aku membantu secara materi." Aku merasa campur aduk. Di satu sisi lega rahasia terbongkar, di sisi lain marah karena keluarga masih menghina nenek. Kepala desa menghela napas. "Baik, kita catat pernyataan ini. Hak warisan ibu tetap ada sesuai hukum. Jangan ada yang mengganggu dia lagi." Pak Surya wajib memberi bantuan biaya persalinan. Paman Budi memprotes, tapi kepala desa menatap tajam. "Cukup. Jangan lagi mempermalukan ibu ini. Dia sudah cukup menderita." Suasana menjadi tegang lalu perlahan reda. Orang-orang mulai bubar, tapi aku bisa melihat sorot mata mereka, sebagian simpati, sebagian sinis. Sepulangnya dari balai desa, nenek duduk di teras rumah kecil itu. Angin sore bertiup lembut, membawa aroma padi yang mulai menguning. Dia memandang jauh, seperti menatap masa depan yang samar. Aku duduk di sampingnya. "Nek,
Kita sudah melewati yang terburuk. Sekarang semua orang tahu kebenaran. Dia tersenyum kecil. Iya, Nak. Terima kasih sudah selalu ada untuk nenek. Malamnya kami makan bersama dalam diam. Aku memperhatikan nenek yang mulai terlihat lelah tapi matanya lebih tenang. Aku tahu dia sudah pasrah. Dalam hatiku aku berjanji akan menjaga nenek dan bayi itu apapun yang terjadi. Aku tidak akan membiarkan mereka sendirian lagi. Beberapa minggu kemudian, bantuan dari Pak Surya mulai datang, vitamin, makanan tambahan, biaya pemeriksaan. Aku tetap menjaga jarak darinya, tapi aku melihat kesungguhannya. Dia sering berdiri di depan rumah, tidak berani masuk, hanya menitipkan barang melalui tetangga. Kadang aku melihatnya menatap kami dari jauh, wajahnya penuh penyesalan. Namun hidup tidak langsung tenang. Gosip masih ada, meski lebih pelan. Paman Budi dan beberapa kerabat masih sinis. Tapi aku belajar mengabaikan mereka. Aku fokus pada nenek. Setiap pagi aku menyiapkan sarapan, mengantar nenek kontrol ke puskesmas, membantunya jalan-jalan kecil agar sehat. Aku juga bekerja lebih keras agar tabungan kami cukup untuk persalinan. Suatu sore nenek berkata pelan, "Nak, maafkan nenek. Kalau bukan karena kelemahan nenek, kamu tidak akan mengalami semua ini." Aku menggenggam tangannya. "Nek, jangan salahkan diri sendiri. Semua orang bisa salah. Yang penting nenek sekarang tidak sendirian." Dia tersenyum sambil menahan air mata. "Kamu seperti anakku sendiri." Aku menatapnya penuh kasih. "Aku memang anakmu, Nek. Aku akan selalu di sini." Di luar, langit sore berubah jingga, burung-burung kembali ke sarang. Angin membawa suara azan maghrib dari kejauhan. Saat itu aku merasa, meski dunia memandang kami hina, di dalam rumah kecil ini kami punya kekuatan sendiri, cinta, ketabahan, dan harapan. Dan aku tahu, perjalanan kami belum berakhir. Waktu persalinan makin dekat, dan setelah itu akan ada bab baru yang mungkin lebih berat, atau justru menjadi titik balik untuk semua orang. Aku menatap nenek yang sedang mengelus perutnya. Ada kehidupan baru di sana, kehidupan yang datang dari luka tapi juga bisa menjadi cahaya. Aku berdoa dalam hati, semoga bayi ini lahir dengan selamat, semoga nenek kuat, semoga kami bisa memulai hidup baru tanpa rasa takut lagi. Hari-hari menjelang persalinan terasa seperti berjalan di ujung pisau. Perut nenek semakin besar, langkahnya semakin pelan, napasnya sering terengah. Aku semakin waspada. Setiap suara kecil di malam hari membuatku terbangun. Aku menyiapkan tas berisi pakaian dan dokumen penting di dekat pintu, bersiap jika harus segera ke puskesmas. Di luar, gosip mulai mereda setelah sidang desa. Orang-orang tak lagi berani terang-terangan mencemooh, meski sesekali masih terdengar bisik-bisik. Pak Surya juga makin sering mengirim makanan, obat, dan kebutuhan bayi. Dia tidak memaksa masuk rumah, hanya menitip melalui tetangga. Aku bisa melihat dari jauh wajahnya yang semakin tirus, seperti dihantui rasa bersalah. Suatu malam, langit gelap dan hujan turun deras. Petir sesekali menyambar, membuat jendela bambu bergetar. Nenek duduk di tikar, memegang perutnya. Wajahnya menahan sakit. "Nak, perut nenek sakit sekali," katanya pelan. Aku langsung panik. "Nek, kita ke puskesmas sekarang." Aku membantu nenek berdiri, menyelimutinya, lalu memanggil becak yang kebetulan lewat. Perjalanan ke puskesmas terasa panjang. Hujan mengguyur, jalan licin, roda becak berdecit di atas lumpur.
Aku memeluk nenek erat, berbisik doa agar dia dan bayi selamat. Sesampainya di puskesmas, dokter dan perawat segera membawa nenek ke ruang bersalin. Aku hanya bisa menunggu di luar, duduk di bangku plastik dengan tangan gemetar. Bau obat dan desinfektan memenuhi hidungku, suara hujan bercampur dengan teriakan samar dari dalam ruangan. Waktu terasa berhenti. Aku menatap pintu ruang bersalin yang tertutup, berdoa dalam hati. Tiba-tiba pintu terbuka. Perawat keluar, tersenyum. "Mas, bayi sudah lahir. Perempuan. Sehat," katanya. Aku terisak lega. "Bagaimana nenek?" "Ibu juga selamat, hanya perlu istirahat," jawabnya. Aku masuk ke ruang bersalin. Nenek terbaring lemah, wajahnya pucat tapi tersenyum. Di pelukannya seorang bayi mungil, matanya terpejam, kulitnya merah muda. "Nak," suara nenek lirih, "lihatlah, cucu sekaligus adikmu." Air mataku jatuh. Aku menyentuh bayi itu. "Cantik sekali, Nek." Pak Surya tiba-tiba muncul di pintu, basah kuyup karena hujan. Dia berdiri kaku, menatap bayi itu. Air matanya mengalir. "Maafkan aku ingin membantu," katanya pelan. Aku menatap nenek. Dia mengangguk. "Masuklah," suaranya lirih. Pak Surya mendekat, menatap bayi itu lama. "Aku janji akan menafkahi dia, meski aku tidak pantas jadi suami lagi. Aku hanya ingin menebus kesalahan," katanya terbata. Beberapa hari kemudian, kabar kelahiran bayi nenek menyebar ke kampung. Aneh, kali ini responnya berbeda. Orang-orang datang membawa hadiah kecil, selimut, popok, makanan. Wajah mereka yang dulu sinis kini berubah menjadi lembut. Bu RT bahkan datang meminta maaf. "Kami salah menilai," katanya sambil menatap bayi itu. Paman Budi juga akhirnya muncul. Wajahnya kaku, tapi aku melihat sorot penyesalan di matanya. "Maafkan saya, Bu," katanya pada nenek. Saya ikut terbawa emosi. "Saya janji tidak akan mengganggu lagi." Nenek tersenyum tipis. "Semoga bayi ini membawa berkah, bukan aib," katanya pelan. Air matanya jatuh. Suasana di rumah kecil itu berubah hangat. Orang-orang mulai melihat kami bukan sebagai aib, tapi sebagai keluarga yang berjuang. Beberapa minggu setelah kelahiran, nenek mulai sehat kembali. Bayi mungil itu tumbuh lincah. Aku sering menggendongnya sambil menatap wajahnya yang polos. Kadang aku merasa, dari rahim penuh luka lahirlah secercah harapan baru. Nenek juga mulai tersenyum lebih sering, meski matanya masih menyimpan luka lama. Pak Surya tetap mengirim bantuan, menjaga jarak, mencoba menebus kesalahan dengan diam-diam. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, kami duduk di teras rumah. Nenek menggendong bayi itu, aku duduk di sampingnya. Angin sawah bertiup lembut, bau tanah dan padi bercampur menjadi aroma kampung yang damai. Nenek berkata pelan, "Nak, hidup memang penuh ujian. Kita bisa jatuh, tapi kita juga bisa bangkit. Yang penting kita tidak menyerah." Aku menatapnya penuh hormat. "Nek, aku bangga pada nenek. Nenek kuat, meski semua orang menjatuhkan." Dia tersenyum. "Kamu juga kuat, Nak. Kamu yang menyelamatkan nenek." Kami terdiam sejenak, hanya mendengar suara jangkrik dan gemericik air di parit. Bayi itu tertidur di pelukan nenek, wajahnya tenang. Di dalam hatiku aku merasa bab baru hidup kami dimulai. Kami tidak lagi hidup dalam aib dan gosip, tapi dalam keberanian dan cinta.
Kami belajar memaafkan tanpa melupakan, belajar berdiri meski disakiti, belajar menemukan cahaya dalam kegelapan. Itulah pelajaran terbesar dari semua ini. Malam itu, sebelum tidur, aku menulis di buku catatan kecilku, jangan pernah menilai seseorang dari gosip. Di balik setiap luka ada cerita, dan di balik cerita ada manusia yang berjuang. Kita tidak tahu bagaimana rasanya sampai kita sendiri di posisi itu. Aku menutup buku itu, menatap nenek dan bayi yang tidur di tikar. Air mata haru mengalir, tapi hatiku hangat. Aku tahu, masa depan masih penuh tantangan. Tapi aku juga tahu kami sudah melewati badai terbesar. Kami punya satu sama lain. Dan bayi itu, anak yang lahir dari luka, akan menjadi simbol keberanian dan pengampunan bagi keluarga kami. Semoga kelak dia tumbuh menjadi orang yang baik, yang tidak mengulangi kesalahan masa lalu, yang membawa kebahagiaan bagi dunia kecil kami. Aku tersenyum, memandang langit malam yang bertabur bintang. Dalam hati aku berdoa, terima kasih Tuhan. Terima kasih telah memberi kami kesempatan kedua. Cerita ini selesai dengan kelahiran bayi, penyesalan keluarga, dan awal kehidupan baru yang penuh pengampunan. Di akhir video bisa ditambahkan ajakan lembut kepada penonton. Dari kisah ini kita belajar untuk tidak mudah menghakimi orang lain. Semoga kita selalu diberi kekuatan menghadapi ujian. Silakan tinggalkan komentar, bagikan cerita ini, dan subscribe untuk kisah-kisah nyata lainnya.